Sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kalian nonton terlebih dahulu alur cerita mulai dari Sword Art Online Season 1 Part 1 hingga Part 2, dan juga Sword Art Online Season 2 dari Part 1 hingga Part 2. Semua link alur cerita yang saya sebutkan tadi akan saya kasih pada deskripsi video atau kolom komentar di bawah, kalau nggak lupa. Jadi jangan lupa untuk ditonton supaya nanti kalian tuh nggak bingung saya tuh lagi bahas apa. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke alur ceritanya. Pada tahun 2026, perkembangan teknologi jauh semakin pesat dan berujung sesat. Dan hasil dari perkembangan itu muncul sebuah alat yang bernama Augma. Hampir sama seperti alat sebelumnya yang bernama Atmosphere, namun dengan menggunakan Augma, pengguna dapat mengimplementasikan dunia virtual di dunia nyata. Jika bermain game menggunakan alat yang bernama Atmosphere, kan pemain harus rebahan atau tiduran terlebih dahulu karena kesadarannya tuh dipindahkan ke dunia virtual. Namun dengan menggunakan Augma, para pemain bisa bermain game di dunia nyata. Jadi semisal lari ya lari beneran, kalau jatuh ya pasti sakitnya nggak ketulungan. Alat yang bernama Augma ini disukai dan digunakan oleh banyak orang. Salah satu alasannya dikarenakan mereka semua bisa berolahraga sambil bermain game. Mengingat untuk melawan musuh atau melawan sebuah monster, tubuh dari pemain ini juga harus ikut bergerak. Selain dapat digunakan untuk bermain game, Augma juga memiliki fungsi sama seperti smartphone pada umumnya, yang dimana bisa digunakan untuk streaming YouTube, Facebookan, nonton anime, dan sebagainya. Munculnya alat yang bernama Augma ini juga dibarengi oleh sebuah game yang berjudul Ordinal Scale. Game ini bisa dibilang hampir sama seperti game Sword Art Online, di mana menggunakan konsep game MMORPG namun diimplementasikan di dunia nyata. Atau gampangnya ya game SAO tapi real life version, bukan game virtual. Yang membuat masyarakat tertarik untuk memainkan game Ordinal Scale, yakni terdapat sebuah sistem poin yang dimana dengan menggunakan poin tersebut, pemain bisa menukarkan ke voucher belanja maupun barang-barang menarik lainnya. Dalam game Ordinal Scale ini juga terdapat sebuah karakter populer yang bernama Yuna. Bisa dibilang, Yuna ini sama seperti Hatsune Miku yang kerjaannya nyanyi kesana kemari. Yuna ini merupakan NPC AI atau Artificial Intelligence sama seperti Yui atau selaku anaknya Kirito dan Asuna. Namun sangat amat disayangkan, Kirito atau selaku karakter utama tidak begitu tertarik untuk menggunakan alat yang bernama Augma ini. Sekaligus Kirito tidak berminat untuk bermain game yang berjudul Ordinal Scale. Mengingat untuk bermain game Ordinal Scale, pemain harus menggerakkan tubuh aslinya di dunia nyata. Kirito pernah memainkan game Ordinal Scale sebelumnya, namun tubuhnya akan langsung kelelahan jika digunakan untuk bergerak begitu banyak. Karena pada dasarnya tuh si Kirito ini merupakan anak rumahan dan juga dirinya kurang berolahraga atau gampangnya tuh ya anak nolep. Jadi kalau gerak dikit tuh udah lelah gitu. Meskipun Kirito tidak suka bermain game menggunakan Augma, namun di sini Asuna, Lisbeth, Klein, dan kawan-kawan menggunakan alat Augma untuk bermain sebuah game yang bernama Ordinal Scale. Apakah Asuna ingin mencari pengganti Kirito dengan cara bermain game Ordinal Scale dan juga akan meninggalkan atau meng-NTR si Kirito ini? Berbicara mengenai NTR, saya juga pernah membahas rekomendasi anime NTR terbaik di channel ini. Buat yang belum nonton, ya nanti silahkan untuk ditonton ya. Tiba-tiba, terdapat sebuah event misterius tentang munculnya bos lantai game Sword Art Online pada game Ordinal Scale. Jadi semua bos lantai di game Sword Art Online itu baik lantai 1 hingga lantai 100 muncul pada game Ordinal Scale ini. Mendengar hal itu, tentunya membuat mantan pemain game Sword Art Online bersemangat untuk menaklukkan bos lantai kembali. Bahkan di sini ceritanya Kirito yang tadinya tidak suka jadi agak tertarik untuk bermain game Ordinal Scale ini. Untuk memastikan event misterius itu benar atau tidak, di sini Kirito, Asuna, dan juga Klein pergi ke tempat bos lantai berada. Dan benar saja, bos lantai 10 pada game Sword Art Online benar-benar muncul pada game Ordinal Scale ini. Mungkin dalam game Sword Art Online untuk melawan bos lantai yang berada pada lantai 10, Kirito bisa melawan bos tersebut dengan sangat amat mudahnya. Namun dikarenakan game Ordinal Scale menggunakan tubuh asli dan juga stamina tubuh, di sini Kirito sangat kesulitan atau bahkan hampir tidak bisa menyentuh bos lantai itu. Meskipun Asuna dan juga Klein dapat menyerang bos lantai itu, namun kekuatan mereka berdua masih tidak cukup untuk dapat mengalahkan bos lantai 10. Hingga akhirnya pemain ranking 2 pada game Ordinal Scale ini datang. Pemain yang menempati posisi kedua ini pada game Ordinal Scale itu bernama Eiji. Dengan kerjasama antara Asuna dengan Eiji, bos lantai 10 pun dapat dikalahkan dengan sangat amat mudahnya.
Apakah di sini Asuna akan jatuh cinta dengan Eiji? Mengingat Eiji merupakan pemain terkuat pada game Ordinal Scale ini. Hari pun berganti. Dan hari ini juga merupakan hari di mana bos lantai pada game Sword Art Online akan muncul kembali pada game Ordinal Scale. Mendengar hal itu, Asuna dan juga klan langsung bergegas ke tempat bos lantai berada. Oh iya, di sini Asuna secara diam-diam pergi tanpa pengetahuannya si Kirito ya. Bau-bau NTR nih. Dan benar saja. Bos lantai game Sword Art Online muncul kembali pada game Ordinal Scale. Ketika sedang melawan bos lantai, tiba-tiba Eiji atau selaku pemain ranking 2 ini menyerang Klein dari belakang. Akibat serangan yang dilakukan oleh Eiji, membuat tangannya Klein ini patah tulang. Benar-benar patah tulang. Karena patah tulang, tentunya Klein tidak dapat melawan bos lantai lagi. Namun bukannya membantu, di sini Eiji justru membawa tubuh Klein ke tempat bos lantai berada. Sehingga menyebabkan karakter Klein ini terbunuh oleh bos lantai. Karakternya yang terbunuh, bukan tubuhnya loh ya. Meskipun tubuh asli Klein tidaklah mati, namun anehnya, ketika Klein terbunuh oleh bos lantai, tiba-tiba seluruh ingatannya tentang game Sword Art Online perlahan-lahan mulai menghilang. Hal ini juga terjadi pada mantan pemain game Sword Art Online lainnya tanpa terkecuali. Ketika terbunuh oleh bos lantai, maka ingatan tentang game Sword Art Online perlahan-lahan mulai menghilang. Dan anehnya, hanya mantan pemain game Sword Art Online aja yang hilang ingatan. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita flashback tentang munculnya alat yang bernama Aokma sekaligus latar belakang dari game Ordinal Scale ini. Alat yang bernama Aokma ini dirancang dan dikembangkan oleh Profesor Shigemura Tetsuhiro. Siapakah orang ini? Jadi ceritanya Shigemura Tetsuhiro ini dulu memiliki anak yang bernama Yuna. Dan kebetulan, Yuna ini merupakan mantan pemain pada game yang bernama Sword Art Online. Namun sangat amat disayangkan, Yuna ini ternyata telah meninggal di game Sword Art Online karena terbunuh oleh sebuah monster. Buat yang lupa, barang siapa yang mati di game Sword Art Online, maka di kehidupan nyata juga akan ikut mati. Karena Profesor Shigemura Tetsuhiro ini masih belum bisa menerima kenyataan, dirinya mengembangkan sebuah alat yang bernama Aokma sekaligus mengembangkan sebuah game yang bernama Ordinal Scale. Ingat, mengembangkan game Ordinal Scale bukan membuat game Ordinal Scale. Karena pada dasarnya game Ordinal Scale ini merupakan kopian atau plagiat secara penuh dari game Sword Art Online. Namun ya sudah dimodifikasi. Tujuan dari Profesor Shigemura Tetsuhiro membuat alat yang bernama Aokma dan mengembangkan game Ordinal Scale dikarenakan dirinya ingin membangkitkan kembali Yuna atau selaku anaknya. Lah, caranya emang gimana? Pada dasarnya pemain yang mati pada game Sword Art Online itu akan mengalami kerusakan pada otak. Dan secara sederhana, untuk menghidupkan kembali si Yuna ini, caranya adalah mengambil ingatan dari para player Sword Art Online yang pernah bertemu dengannya. Itu penggambaran sederhananya sih. Untuk mengambil ingatan, mantan pemain game Sword Art Online akan dihadapkan dengan bos lantai yang dimana akan memicu rasa ketakutan akan kematian. Ketika mantan player game Sword Art Online merasa ketakutan, maka ingatan tersebut bisa di-scan atau diambil secara paksa. Lalu, bagaimana cara pengambilannya? Bukannya untuk melakukan scanning otak dibutuhkan alat dengan spesifikasi tinggi atau frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi. Bukannya alat yang bernama Aokma ini hanya bisa digunakan untuk mengimplementasikan suatu game di dunia nyata, bukan untuk melakukan full dive atau memindahkan kesadaran para pemain. Panjang bener anjir. Ternyata, alat yang bernama Aokma ini merupakan alat yang bernama Nevergear. Namun dengan kemampuan atau spesifikasi yang dibatasi. Dan ketika pembatas itu dilepaskan, maka Aokma akan berubah menjadi alat yang bernama Nevergear. Dengan alat yang setara dengan Nevergear, maka scanning otak pun dapat dilakukan. Dan efek samping dari melakukan scanning otak dengan frekuensi yang sangat tinggi, yakni ingatan para pemain akan hilang dan yang lebih parahnya lagi, pemain akan meninggal dunia akibat otaknya menerima frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi. Karena Eiji atau selaku pemain ranking 2 ini merupakan teman dekatnya Yuna pada saat bermain game Sword Art Online, membuat Eiji mau melakukan segala cara untuk dapat menghidupkan Yuna kembali. Dari sini, Eiji melakukan kerjasama dengan Profesor Shigemura Tetsuhiro atau selaku ayahnya Yuna, sekaligus merupakan pengembang game Ordinal Scale untuk menghidupkan kembali si Yuna ini. Eiji bertugas untuk menjebak mantan pemain game Sword Art Online agar mati ketika berhadapan dengan bos lantai pada game Ordinal Scale. Dari sini alasan kenapa Eiji mematahkan tangannya Klein pun juga terjawab. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengambil ingatan mantan pemain game Sword Art Online. Yang nantinya ingatan tersebut akan digunakan untuk menghidupkan Yuna kembali. Entah prosedurnya tuh gimana saya juga nggak tahu bos.
Oke, itu penjelasan mengenai asal-muasal teknologi Aokma, game Ordinal Scale, Yuna, Profesor Shigemura Tetsuhiro, dan Eiji atau selaku pemain ranking 2 pada game Ordinal Scale. Mari kita lanjut ke alur ceritanya ya. Tadi kan saya bilang bahwa mantan pemain game Sword Art Online perlahan-lahan ingatannya mulai menghilang kan. Hal itu juga terjadi pada Asuna atau selaku pacarnya Kirito. Wayalah, kenapa kok bisa seperti itu? Hal ini terjadi dikarenakan pada saat melawan bos lantai, Asuna melindungi Silika dari serangan bos lantai yang ada. Karena Asuna terkena serangan dan mati dalam game Ordinal Scale, mengakibatkan ingatannya juga ikut di-scan atau diambil secara paksa. Melihat Asuna yang perlahan-lahan melupakan ingatan tentang game Sword Art Online, membuat Kirito sangatlah khawatir. Karena pada dasarnya Asuna bisa menyukai atau mencintai Kirito dikarenakan kenangan yang indah pada game Sword Art Online. Dan ketika kenangan itu menghilang, ya secara otomatis perasaan Asuna kepada Kirito pun juga akan ikut menghilang. Apakah Asuna benar-benar akan melupakan Kirito dan berpaling kepada Klein atau Eiji atau bahkan Egil? Simak terus ceritanya, tapi setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Tak mau kehilangan Asuna, Kirito pun mencari tahu apa penyebab dari hilangnya ingatan yang terjadi pada Asuna dan para mantan pemain game Sword Art Online lainnya. Dan di sini mau tidak mau, Kirito harus memainkan game yang bernama Ordinal Scale untuk mencari tahu apa penyebabnya dan jawabannya. Ketika sedang mencari tahu akan kebenaran, Kirito bertemu dengan arwah Yuna pada game Ordinal Scale. Ya sebenarnya bukan arwah sih, namun sekumpulan data yang terdiri dari ingatan Yuna pada game Sword Art Online. Di sini Yuna bilang kepada Kirito bahwa dirinya tidak ingin dihidupkan kembali. Mendengar hal itu, tentu membuat Kirito kebingungan akan maksud dari perkataan si Yuna ini. Secara perlahan sambil menikmati suasana senja, Yuna menjelaskan tentang rencana dari ayahnya atau Profesor Shigemura Tetsuhiro, bahwa ayahnya akan menghidupkan Yuna kembali dengan cara mengambil ingatan dari mantan pemain game Sword Art Online. Mengetahui bahwa melakukan scanning otak dapat menimbulkan kerusakan pada otak dan berujung pada kematian, Yuna pun ingin menolak rencana yang dibuat oleh ayahnya. Namun dikarenakan Yuna saat ini tidak memiliki sebuah tubuh fisik, alhasil dirinya tidak bisa mencegah rencana dari ayahnya sendiri. Yuna memberitahu bahwa sistem ranking pada game Ordinal Scale itu mutlak, sama seperti game Sword Art Online, di mana pemain dengan level yang sangat tinggi, maka kekuatan yang dimiliki juga akan mengikuti level tersebut. Jadi secara sederhana, kalau ranking seorang pemain berada di angka 2, maka pemain tersebut bisa dikatakan sangatlah kuat dalam segi game loh ya. Dan agar Kirito tidak terkena scan otak atau ingatannya diambil secara paksa, Kirito harus memperkuat dirinya agar tidak terbunuh oleh bos lantai yang ada. Karena jika Kirito terbunuh oleh bos lantai, maka seluruh ingatan tentang game Sword Art Online pun juga akan ikut menghilang tanpa terkecuali. Karena kondisi Asuna yang semakin hari semakin memburuk, di sini Kirito yang tadinya mager untuk bermain game Ordinal Scale sekarang menjadi wibu psikopat. Bagaimana tidak? Kirito hampir membunuh semua monster sekaligus berhasil mengalahkan bos lantai yang muncul pada game Ordinal Scale. Dan yang lebih parahnya lagi, Kirito tidak membiarkan pemain lain untuk membunuh bos lantai kecuali dirinya. Jikalau ada pemain yang berani melawan bos lantai itu, maka pemain itu akan dibunuh secara langsung oleh Kirito. Sungguh mengerikan bukan? Dari usahanya melakukan leveling dengan cara membunuh monster yang ada, membuat peringkat Kirito yang sebelumnya berada di angka 80.000 sekarang menjadi peringkat ke-9. Di lain sisi, terdapat sebuah event di mana pada acara tersebut seorang karakter NPC AI yang bernama Yuna akan bernyanyi di semacam sebuah panggung yang besar. Ironisnya, banyak sekali mantan pemain game Sword Art Online yang ikut hadir pada event ini, termasuk Silika, Lisbeth, Asuna, dan kawan-kawan. Ternyata, Profesor Shigemura Tetsuhiro ini berniat untuk melakukan scanning otak dengan frekuensi yang sangat tinggi dengan cara memanfaatkan event ini. Mengetahui hal itu, arwah milik Yuna ini segera memberitahu si Kirito, dan dengan cepat, Kirito langsung pergi ke tempat event itu diselenggarakan. Namun pada saat perjalanan menuju ke event itu, di sini Eiji atau selaku pemain peringkat kedua pun datang untuk menghalangi Kirito. Tetapi dikarenakan Kirito memiliki julukan sebagai pemain curang atau cheater, dan sekarang dirinya sudah berada pada peringkat ke-9, Kirito dapat mengalahkan Eiji dengan sangat amat mudahnya. Sesampai di tempat event berada, semua mantan pemain game Sword Art Online sudah di-dive in secara paksa dalam game Ordinal Scale. Ingat, di-dive in secara paksa, yang artinya pembatas dari alat yang bernama Aokma ini telah dilepaskan.
Atau secara sederhana, alat yang bernama Aokma ini telah berubah menjadi alat yang bernama Nevergear. Dan ironisnya, setelah dikalahkan oleh Kirito dan meskipun sudah berperan besar dalam menghidupkan kembali si Yuna, di sini Eiji juga dipaksa dive in oleh Profesor Shigemura Tetsuhiro. Mengingat Eiji juga selaku mantan pemain game Sword Art Online yang memiliki banyak kenangan atau ingatan tentang si Yuna. Niatnya ingin menghidupkan kembali si Yuna biar bisa hidup bersama, ingatannya tentang Yuna malah diambil oleh Profesor Shigemura Tetsuhiro untuk menghidupkan kembali Yuna. Sudah jatuh, ketimpa meteor, istilahnya maksudnya. Semua bos lantai pada game Sword Art Online di-spawn atau dipanggil ke tempat event itu berada, sehingga membuat para mantan pemain game Sword Art Online ini ketakutan akan sebuah kematian. Para player tidak bisa logout atau melepaskan Aokma, karena pada saat ini mereka dipaksa untuk dive in atau secara sederhana, kesadarannya sudah dipindahkan secara paksa ke dalam sebuah game yang bernama Ordinal Scale. Untuk membuat semua player dapat logout, di sini arwah Yuna menyuruh Kirito untuk mengalahkan bos lantai yang berada pada lantai 100. Dikarenakan alat yang bernama Aokma sudah berubah menjadi alat yang bernama Nevergear, dan dikarenakan pada saat bermain game Sword Art Online Kirito juga menggunakan alat yang bernama Nevergear, membuat Kirito tidaklah terkalahkan. Pertarungan untuk melawan bos lantai 100 pun terjadi sangatlah sengit. Dan dengan menggabungkan seluruh kekuatan yang ada, Kirito dan kawan-kawan berhasil mengalahkan bos lantai yang berada di lantai 100. Karena tubuh Yuna saat ini tercipta dari sekumpulan data dari bos lantai 100, maka dengan terbunuhnya bos tersebut membuat Yuna pun juga ikut menghilang atau terbunuh. Dan dengan menghilangnya Yuna, para pemain game Sword Art Online pun dapat logout dari game Ordinal Scale. Dan juga ingatan mereka tentang game Sword Art Online pun juga ikut dikembalikan. Dengan kembalinya ingatan tersebut, membuat Asuna tidaklah jadi melupakan Kirito dan ceritanya pun juga berakhir sampai di sini. Buat tambahan informasi sekaligus untuk menutup alur cerita anime Sword Art Online Ordinal Scale, di sini Profesor Shigemura Tetsuhiro ditangkap oleh pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Kiko Okasan atau selaku partnernya Kirito dalam menangani sebuah kasus pada game GGU. Namun bukannya dipenjara atau gimana, Kiko Okasan malah mengajak Profesor Shigemura Tetsuhiro untuk mengembangkan sebuah teknologi STL dan sebuah dunia virtual yang bernama Underworld. Dan mengenai dunia Underworld ini akan diceritakan pada seri anime Sword Art Online Alicization yang akan kita bahas alur ceritanya di lain kesempatan. Di mana pada seri tersebut Kirito dan Asuna akan terjebak pada dunia Underworld selama lebih dari 200 tahun lamanya. Kira-kira 200 tahun Kirito sama Asuna ngapain aja ya? Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai alur cerita Sword Art Online Ordinal Scale. Bagi yang belum lihat alur cerita Sword Art Online sebelumnya, jangan lupa untuk nonton, link akan saya taruh di deskripsi atau kolom komentar. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.